Bab 590. Tinjuan penghancur fase kesempurnaan. Namun yang terjadi selanjutnya membuat semua orang melongo. Erikin berteriak keras, cahaya hitam keemasan kembali muncul, api terang juga muncul di saat yang bersamaan. Rasa kekuatan yang tidak terbatas itu sudah kembali. Erikin mengerjapkan mata, menggoyangkan tubuhnya sebentar, kemudian menerjang ke arah ketua asosiasi kelima. Tatapan ketua asosiasi kelima bengis sekali, serulingnya kembali bersuara, gelombang bunyinya menggoyahkan hati manusia. Erikin tidak terpengaruh sedikit pun, ia mengeluarkan satu tamparan yang langsung melayangkan ketua asosiasi kelima. Dasar! Hardik ketua asosiasi kedua, ia datang dengan mengulurkan pedang panjang. Erikin sengaja menguji seberapa keras tubuhnya sendiri, juga tidak menggunakan jade sword. Ia mengulurkan tinjunya bertemu dengan ujung pedang. Dasar gila! Ketua asosiasi kedua tersenyum dingin. Erikin yang seorang Grand Superior Master malah berani membentur instrumen fase kesempurnaan dengan dagingnya sendiri. Sungguh cari mati namanya. Namun di detik berikutnya dia bagaikan disambar petir. Kejadian yang menakutkan terjadi. Tinju Erikin saling berbentur dengan instrumen fase kesempurnaan. Pedang panjang itu malah terbelah dan mengeluarkan suara bagaikan membentur sesuatu yang keras sekali. Ketua asosiasi kedua juga melayang karena getaran tadi, serta tidak berhentinya muntah darah di udara. Semua orang terpana. Instrumen fase kesempurnaan yang digila-gilakan banyak orang malah hancur oleh satu tinju dari Erikin. Fisik apakah ini? Seberapa tinggi kultivasinya? Mata indah di balik cadar Enrizu juga tercengang. Air muka Kimihan yang tidak jauh sana menyuram. Di depan televisi, Teddy mengepalkan tangan, mematikan sinyal tanpa bersuara dan langsung masuk ke ruang pengurungan diri. Tuan muda, kamu mau kemana? Luka kamu masih belum sembuh. Sang pembantu panik, namun Teddy malah tidak menjawab. Ini tidak mungkin. Ketua asosiasi ketiga tidak dapat percaya, dia menjerit, perisai bundar di tangannya datang menerjang. Erikin membasahi bibir, satu pukulan tadi masih belum cukup puas untuknya. Datang di saat yang tepat. Erikin menjulurkan kaki menendang perisai bundar dengan keras. Menghasilkan suara yang keras, serta langsung terbelah menjadi dua. Dua instrumen fase kesempurnaan malah hancur. Kening ketua asosiasi pertama berkeringat, kedua kakinya sudah gemetar dan ingin melarikan diri. Seolah menyadari sesuatu, Erikin mendongak, mata yang penuh hawa membunuh melihat ke sana. Ketua asosiasi pertama bagaikan membeku, dia merasa kalau dirinya saat ini kabur, akhirnya akan kurang lebih seperti senior Brahma. Ketua asosiasi yang lainnya masih mau melawan. Erikin langsung melayangkan mereka dengan jurus tinju sage. Semuanya jatuh ke tanah dan muntah darah. Erikin mendekat ke mereka dengan langkah santai. Setiap langkahnya bagaikan memijak hati mereka. Beberapa dari mereka akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Sekujur tubuh Erikin mengeluarkan api, sepasang matanya memerah, setiap langkah yang ia keluarkan meninggalkan api di jejak kakinya. Di mata mereka, Erikin bagaikan iblis yang turun untuk memusnahkan semua kehidupan. Ketua asosiasi kelima berusaha bangkit berdiri dan kabur. Erikin mengulurkan tangan. Tubuh ketua asosiasi kelima langsung kaku, kemudian dengan cepat ditarik ke tempat Erikin. Setelah mencengkram ketua asosiasi kelima, tatapan Erikin mendingin. Sebuah api tiba-tiba menyembur. Boom! Ketua asosiasi kelima ditelan oleh api dengan diiringi jeritan sadisnya. Keringat ketua asosiasi pertama bercucuran, gemetar hingga terdengar suara gemertak giginya. Dia tahu jika dirinya masih tidak melakukan sesuatu, yang sisanya pasti akan dihabisi oleh Erikin. Saat tatapan Erikin menuju ke ketua asosiasi keempat, dia akhirnya sudah tidak tahan, ia keluarkan sebuah token. Erikin, ampuni kami. Erikin tetap mencengkram ketua asosiasi keempat tanpa menghiraukannya. Ini adalah token asosiasi Budo Kota B, hanya dia yang bisa mengendalikan puluhan ribu jimat di luar gedung asosiasi. Kalau aku menghancurkan barang ini, asosiasi Budo Kota B akan musnah, ibu kamu juga tidak dapat menghindar dari kematian. Ujar ketua asosiasi pertama dengan cepat. Namun Erikin seolah tidak mendengar apapun.
Di mata ketua asosiasi keempat yang ketakutan, api mulai menyala. "Erikin, jangan memaksa aku," teriak ketua asosiasi pertama ketika melihat Erikin berjalan ke arah ketua asosiasi ketiga lagi. Erikin datang ke hadapan ketua asosiasi ketiga yang gemetaran, dengan satu pukulan langsung meledakkan tubuh ketua asosiasi ketiga. Erikin yang saat ini dikelilingi api dan tubuh yang penuh darah bagaikan iblis dari neraka. Erikin. Melihat Erikin sudah akan menghabisi ketua asosiasi kedua, suara ketua asosiasi pertama melengking. "Apakah kamu tidak mau ibumu lagi? Aku bersumpah, sekali aku meledakkan jimat, semua orang di dalam sana akan mati." Token di tangannya menyala perlahan, sudah pada tahap tinggal melakukan aksi. Erikin seolah baru mendengar suaranya, tangannya perlahan melepas ketua asosiasi kedua. Ketua asosiasi kedua jatuh ke tanah dengan muka pucat, cairan kuning bening mengalir dari celana. Selamat dari kematian, hampir saja tadi ia akan dihabisi. "Serahkan, maka kuampuni kamu." Erikin memandang ketua asosiasi pertama dengan dingin. "Aku tidak percaya, kecuali kamu bersumpah dengan hati kebajikanmu," ujar ketua asosiasi pertama dengan suara gemetar. "Serahkan atau kamu mati," ujar Erikin sambil perlahan mengangkat tangannya. Gluk. Ketua asosiasi pertama menelan ludah dengan susah payah, ia ragu-ragu. Dia takut mati, tapi juga khawatir Erikin tidak memegang janji. "Aku tidak akan berbohong di depan banyak orang," kata Erikin dengan datar. Dia menarik nafas panjang, warna merah menyala di matanya menghilang, api di tubuhnya padam. Kembali ke dirinya yang semula. "Kamu yakin?" Ketua asosiasi pertama menghembuskan nafas lega. Erikin yang tadi sungguh menakutkan sekali, terkesan mengabaikan segala nyawa makhluk hidup. Sekarang rasanya lebih mending untuk dihadapi. "Kesempatan terakhir." Suara Erikin sangat dingin. "Aku bisa membunuh kamu sebelum kamu menggerakkan token. Mengenai jimat akan aku pecahkan pelan-pelan, pasti akan menghilang suatu saat nanti." "Baik, aku berjanji." Ketua asosiasi pertama menggertakkan gigi, lalu menyerahkan token kepada Erikin. "Sama instrumen fase kesempurnaan kalian," ujar Erikin. "Jangan keterlaluan kamu." Ketua asosiasi kedua agak emosi. "Berikan ke dia," bentak ketua asosiasi pertama. Keduanya menyerahkan instrumen fase kesempurnaan masing-masing. Para pejuang memandang dengan kagum. Ditambah dengan kuas kaligrafi ketua asosiasi keempat, sekarang Sekte Qin sudah bertambah 3 instrumen fase kesempurnaan. Serta ini masih belum termasuk 3 ketua asosiasi yang sebelumnya Erikin bunuh, dan serpihan instrumen fase kesempurnaan yang terbelah menjadi 2 di tanah. Satu sekte atau keluarga bisa mendapatkan 1 instrumen fase kesempurnaan sudah termasuk sangat susah. Sedangkan Sekte Qin sekarang punya lebih dari 5. Kebangkitan Sekte Qin tidak dapat dihindari. Kelak dalam dunia Budo di kota G, Sekte Qin adalah topik pembicaraan yang tidak dapat dilewatkan, ujar seorang tetua. "Kakak besar, cara apa yang kamu keluarkan tadi, hebat sekali kelihatannya." Ye Zun sudah menghentikan pelindung, saat ini ia mendekat dengan berseri-seri. Dia meraba tubuh Erikin dengan tatapan berbinar, seolah sedang memandang sebuah pusaka. "Sekarang kamu sudah lebih tahan banting, kelihatannya memilih kamu untuk menyelidiki tempat rahasia adalah pilihan yang tepat. Guru, kamu hebat sekali." Davison Su dan Deskarman juga datang dengan terkagum-kagum. Endrizu, Raja Felix dan lainnya juga datang menyapa. Kebanyakan dari mereka memandang ketua asosiasi pertama dan orang-orang asosiasi Budo lainnya dengan tatapan membunuh. Kalau bukan karena Erikin berjanji akan mengampuni nyawa mereka berdua, mereka pasti sudah menyerang 2 orang ini bersama-sama. Air muka ketua asosiasi pertama suram sekali, kali ini asosiasi Budo Kota B sudah hancur total. Sekalipun hari ini ia beruntung bisa menghindar dari kematian, dia juga tidak punya tempat berpijak di Kota G lagi mulai sekarang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.